Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendra Kurniawan, NIM 123490031 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat skematik editor PCB. Mungkin di sini saya sudah mempunyai skematik editornya karena di sini saya sebelumnya sudah membuat. Mungkin tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dan mungkin akan saya jelaskan mengenai untuk sambungan ke komponen ESP, power dan USB, dan mungkin dari ESP32, dari aktuator dan sensor. Oke, mungkin saya bakal ngebuat secara langsung di halaman baru, tetapi saya di sini tidak akan membuat dari awal karena mungkin memakan banyak waktu. Mungkin saya akan mempersingkat saja. Oke, mungkin di sini saya akan salin. Oke, di sini saya sudah mempunyai halaman baru di skematik editornya. Oke, di sini sudah saya salin. Mungkin untuk mengenai power supply dan USB ini, untuk kita di skematik editor itu emang benar-benar dasarnya dalam kita pembuatan PCB, karena di sini tujuannya yang pertama untuk USB dan power supply. Yang pertama mungkin untuk USB itu karena kita ingin mentransfer data atau codingan Python atau segala macam itu ke dalam PCB kita. Nah, untuk power supply itu mungkin lebih ke kayak sebagai untuk power atau dari aliran listrik itu untuk mengaliri dari seluruh PCB ini. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari power supply dan USB. Di sini mungkin untuk power ini bisa paling bawah ini ya yang saya. Nah, untuk power dan untuk USB itu kita dimulai dari sini. Tuh. Mengapa tidak saya pisah? Karena sebenarnya kalaupun dipisah itu sama aja sih, tapi untuk mempersingkat dan memperjelas lebih mudahnya saja kita sambungkan ke antara USB dan ke power gitu, karena lebih simple dan lebih enak, dan nanti waktu di routingnya juga lebih mudah. Nah, di sini untuk di USB itu kita memakai ada dua komponen penting. Yang pertama yaitu CH, yang kedua yaitu USB-nya. Nah, untuk CH ini kan ada terbagi beberapa pin nih. Mungkin saya jelaskan dari yang pin yang pertama. Mungkin dari yang pin pertama ini bisa disambungkan atau disalurkan dengan ground atau select ini nih. Ini kan ada nih. Jadi untuk pin 1 ini kan untuk pin 1 kan ground, dan untuk pin 4 ground dan select ini dijadikan satu menjadi ground. Nah, setelah itu untuk dari pin CH ini, dari VCC kita ambil untuk kita sambungkan ke 3,3 volt. Ini bebas memakai 3,3 volt atau 5, volt, tapi mungkin lebih disarankan kita memakai 3,3 volt. Takutnya kalaupun kita memakai 5 volt, takutnya cahaya ini kan gampang panas, jadi takutnya terbakar gitu. Jadi di sini untuk VCC kita sambung 3, volt. Lalu di antara VCC ini dengan ground kita pasang kapasitor, karena agar aliran dari cahaya ini tidak mudah panas gitu. Kapasitor. Lalu di sini untuk di R232 dan di pin out-nya kita kasih di sini kita
kasih komponen X tuh. Oke, kita kasih komponen X. Lalu untuk di TXD dan RXD kita pasang aja RXDO dan TXDO. Tapi jangan sampai salah di sini untuk TXD ini, kalau bisa semisal nih TXD kita kasihnya RXDO dan untuk RXD kita pasang TXD. Jadi silang, kasihnya silang aja gitu. Nah, di sini mungkin untuk pin 9, 10, 11, 12 kita kecentang karena mungkin tidak terpakai. Lanjut ke pin DTR dan RTS. Nah, dan untuk DTR ini kita di sini kita memakai semacam kapasitor ataupun dioda. Nah, di sini kita kasih juga resistor dengan 10 ohm. 10K. Tuh, sama di sini kita memakai dua dioda, resistor. Lalu bagaimana dengan sambungan USB-nya agar USB kita menyala? Di sini kita udah ada simbol untuk USB plus dan USB minus. Jadi di sini kita sambungin aja untuk USB plusnya kita sambungin dari USB plus, dari CH plus ke USB plus, dan dari USB minus kita sambungkan ke CH minus gitu. Dan mungkin untuk kita sambungan dari power kita sambungin aja dari Vibus pin 1 dari USB di sini. Nah, sebelum kita sambungin ke power, di sini kan ada semacam dioda nih. Nah, kita kasih dioda baru kita pasangin ke pin 3 otomatis untuk aliran semua itu nanti kita masuk ke dalam sini. Nah, di sini saya memakai regulator ada 2, yang pertama 5 volt, yang kedua tuh 3,3 volt. Dan di sini untuk switch saya yang saya pakai cuma 2 pin, yaitu pin 1 dan pin 2. Untuk pin 3 saya blok karena mungkin tidak terpakai. Jadi di sini untuk dari power itu saya memakai 3 pin. Untuk pin kedua itu saya pasang ke pin 2, dan untuk dari switch pin 1 ini masuknya ke kapasitor. Ya, ini masuknya ke kapasitor ya. Ya, masuk ke kapasitor. Nah, ya di sini kita memakai kapasitor. Lalu di antara pin 1 dari power ini kita masukkan ke dalam sini nih. Kita memakai 12 volt CON 2 pin, dan di sini kita langsung masuk aja ke regulator. Di sini memakai dioda. Tuh. Kenapa saya memakai 2 regulator? Karena ketika saya memakai semisal contoh memakai sensor yang emang di atas 3,3 volt, jadi saya bisa, karena misal dari regulator 5 volt ini pasti bakal berfungsi gitu. Dan kalaupun memang dari sensor saya cuman hanya membutuhkan daya 3,3 volt, otomatis saya juga bisa memakai regulator 3,3 volt ini. Jadi antara kedua ini saling berfungsi gitu. Jadi kalaupun memang saya mempunyai sensor yang harus mempunyai daya di atas 3,3 volt, saya tidak harus membuat ulang PCB lagi, tapi saya sudah mempunyai cadangan, itu seperti regulator yang 5 volt begitu. Dan di sini dari power sini saya kasih semacam LED. Jadi ketika switch ini nanti dinyalakan, lampu LED ini pasti akan menyala. Dan di sini ketika switch dimatikan, lampu LED pasti bakal mati begitu. Ini penjelasan dari power dan USB. Di sini saya akan lanjut ke mengenai ESP.
Mungkin bisa saja mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya salin aja semua. Oke, di sini saya uh, akan menjelaskan mengenai ESP. Di sini saya memakai ESP32S2 dan di sini saya menggunakan WS. Nah, mungkin untuk ESP ini saya ada beberapa pin yang memang benar-benar saya pakai dan ada beberapa pin yang enggak saya pakai. Di sini menyesuaikan aja sebenarnya untuk dari sensor atau aktuator apa yang kita pakai, dan di mana saja kita memakai pin itu bebas asalkan kita mengecek di datasheet untuk ESP32S2 ini mana saja yang emang pin memang benar-benar nggak bisa dipakai. Jadi begitu. Mungkin di sini untuk ESP yang pertama itu dari pin ground seperti biasa saya sambungkan ke ground, dan untuk ESP dan untuk 3,3 volt saya sambungkan ke 3,3 volt. Tetapi di sini di antara 3,3 volt ini saya kasih kapasitor, itu ada 3 kapasitor. Ya, di sini saya memakai 3 kapasitor. Tetapi di sini saya untuk di kapasitor pertama saya memakai kapasitor plus dan minus. Oke. Dan yang di dua kapasitor lagi saya memakai kapasitor biasa, lalu saya sambungkan ke ground. Dan untuk di pin N ini saya langsung saja masuk ke RS ESP, ke reset ESP, dan di antara reset ESP ini saya kasih resistor 3,3 ohm, lalu saya sambungkan ke 3,3 volt lagi, lalu baru saya kasih ke SW. Di sini saya di SW saya kasih kapasitor agar untuk tegangan tidak terlalu tinggi gitu. Dan di sini saya memakai WS seperti biasa, ada 4 pin, dan yang saya gunakan yaitu VSS, VDD, dan DIN. Untuk VDD dan VSS ini mungkin bisa satu aliran ya, kayak dari VDD ke ground, ini kan VSS ini ke ground, jadi mungkin otomatis saya pasang kapasitor gitu. Dan di sini saya pasang resistor, dan di sini baru saya sambungkan ke WS 2812B ke pin ESP, ke kode pin IO01, karena di sini saya sudah ngecek ke datasheet, di sini yang benar-benar bisa dipakai untuk WS ini. Oke, di sini saya memakai mounting, ada 4 mounting karena di sini saya memakai mungkin saya akan ngebuat PCB itu persegi panjang kalaupun persegi. Jadi saya memakai mountingnya ada 4. Oke, di sini saya memakai 2 sensor, yaitu sensor flow meter dan sensor ultrasonic. Nah, dan di sini saya memakai akuatornya ada 4, ada 5. Yang pertama yang mungkin untuk saya ya ada 5. Akuator servo saya memakai 2, dan untuk akuator buzzer saya memakai 1, lalu akuator relay dan satu lagi, berarti total ada 5, yaitu di serial port. Nah, di sini saya I2C port ini saya memakai I2C port karena ketika nanti saya ingin menggunakan LCD atau sensor LCD saya bisa terpakai. Kalaupun memang saya nggak mau pakai LCD nggak apa-apa, jadi ini sistemnya opsional aja ya gitu. Kalaupun saya memakai I2C, di sini saya menggunakan 4 pin. Untuk pin yang satu itu pin 1 saya masukkan ke ground, dan untuk pin 4 itu saya sambungkan ke 5 volt. Tetapi di sini saya pasang itu ada 2 resistor, yaitu 4 sama untuk
jumlahnya itu ada untuk dua resistor dengan daya 4,7 ohm, dan di sini di antara resistor ini itu saya pasang ke SCL dan SDA untuk pin ketiga dan pin kedua itu, dan saya kasih di antara ground dan di pin 4 di antara 5 volt itu saya kasih kapasitor. Oke, mungkin lanjut, karena saya memakai I2C di sini juga, saya berarti memakai serial port eksternal. Jadi saya sama memakai 4 pin. Di sini saya pin 1 itu saya ke ground dan pin 4 itu saya ke 5 volt. Di sini sama. Dan untuk aktuator buzzer, di sini saya memakai aktuator buzzer sama. Di sini saya memakai 3 pin, untuk pin 1 ke 5 volt, pin 3 ke ground, dan untuk di pin 2 itu saya ke input atau di output, dan di antara 5 volt dan ground saya pasang kapasitor. Lalu untuk aktuator servo itu sama, saya memakai 3 pin. Untuk pin pertama itu saya pasang ke 5 volt, dan pin ketiga ke ground, dan di pin kedua itu antara output dan input itu ke servo, dan di antara 5 volt dan ground saya pasang kapasitor dan lain-lainnya juga. Dan di sini saya memakai sensor ultrasonik ya. Di sini sensor ultrasonik saya memakai 4 pin. Dan yang pin pertama itu saya pasang 5 volt, dan yang saya pin keempat itu saya pasang ground gitu. Dan mungkin kalau misalnya dibilang buat TX di relay ini, kita bisa menyesuaikan aja ya. Kita bisa cari aja untuk di datasheet. Karena saya sudah mengecek di datasheet, ada beberapa emang dari ESP32S2 ini emang semua pin emang tidak bisa dipakai. Ada beberapa pin yang emang tidak bisa dipakai. Jadi mungkin untuk kayak seperti aktuator servo, aktuator buzzer, sensor ultrasonic, sensor voltmeter, atau aktuator lainnya, itu ketika saya sebelum uh, sebelum saya menyambungkan output atau inputnya, itu bakal saya cek terlebih dahulu di pin ESP apakah dari pin-pin tersebut bisa dipakai atau tidak begitu. Mungkin penjelasan dari saya cukupkan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.